Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Insyaallah di pertemuan yang ke-11 ini kita akan membahas tentang al-jumlatul ismiyah. Ya, masih pada pembahasan bagian yang kedua yaitu ahkamul kalam. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang al-jumlah al-fi'liyah. Insyaallah taala pada pertemuan ini kita akan membahas tentang al-jumlatul ismiyah. Qala Syekh Sulaiman bin Abdul Aziz Al-Uyuni hafizahullah taala, al-jumlatul ismiyatu, jumlah ismiyah adalah al-jumlatul mabdu'atu bismin, adalah al-jumlah yang diawali dengan isim. Disebut dengan ismiyah karena dia diawali dengan isim, dan disebut dengan fi'liyah karena dia diawali dengan fi'il. Walaha suratan, dan ada dua bentuk di sini. Bentuk yang pertama, ihdahuma al-jumlatul ismiyatul asliyatu ghairul mansukhati. Yang pertama adalah jumlah ismiyah yang asliyah, yang asal. Ya, ghairul mansukhah, tidak terhapus, ya, tidak dihapus. Wa tatakawwanu min mubtada'in wa khabarin. Dan jumlah ismiyah ini terdiri dari mubtada dan khabar. Marfu'aini, yang keduanya hukum i'rabnya adalah rafa. Contohnya Muhammadun karimun. Muhammadun mubtada'un marfu'un, karimun khabarun marfu'un. Ya. Wal ukhra, dan yang kedua adalah al jumlatul ismiyatul mansukhah. Ya. Jumlah ismiyah yang mansukh. Itu aja yang kita sebut mansukh ya. Mansukh itu artinya dihapus. Ya, maksud dari nasakh di sini adalah dia menghapus hukum asal dan mendatangkan hukum baru. Nah, nanti kan kita tahu apa yang dimaksud dengan nasakh di sini. Jadi mansukh itu artinya dihapus, ya, dihapus. Baik. Yang pertama adalah yang yang tidak mansukh, dan yang kedua adalah jumlah ismiyah yang mansukh. Wa nawasikhul ibtida'i salasah, dan ada tiga bagian atau tiga jenis nawasikh yang menghapus hukum mubtada. Ya. Yang pertama adalah kana wa akhwatuha, kana dan saudari-saudarinya. Wahya tarfa'ul mubtada, dia merafa'kan mubtada, wa yusamma ismaha, dan disebut dengan isimnya, wa tansibul khabara, dan menasabkan khabar dan disebut dengan khabarnya. Sebentar, apakah nanti ada pembahasan sendiri? Sekarang kita baca terlebih dahulu ya, nanti akan dijelaskan oleh Syekh poin per poin. Yang kedua adalah wa inna wa akhwatuha. Yang kedua adalah inna dan saudari-saudarinya. Ini lawan dari kana. Kalau kana dia merafa'kan mubtada, ya, disebut dengan isim kana, dan menasabkan khabar. Kalau inna menasabkan mubtada, disebut dengan ismu inna, dan merafa'kan khabar. Hukumnya kebalikan. Yang ketiga adalah wa dhanantu wa akhwatuha. Dhanantu dan saudari-saudarinya. Wahya tansibul mubtada'a maf'ulani bihi awal, wa tansibul khabara maf'ulan bihi thaniyan. Kalau dhanantu, maka mubtada khabar keduanya itu nasab. Ya. Yang pertama nasab sebagai maf'ul bihi awal, dan khabarnya sebagai maf'ul bihi tsani. Contohnya dhanantu Muhammadan kariman. Asalnya Muhammadun karimun, mubtada khabar. Kemudian kemasukan dhanantu menjadi Muhammadan kariman. Muhammad yang tadinya khabar, yang tadinya mubtada menjadi maf'ulun bihi awal. Karimun yang tadinya khabar menjadi maf'ulun bihi tsanin. Gitu. Baik, sekarang kita masuk bab yang pertama, babul mubtada'i wal khabari. Apa itu mubtada'? Wahya al-ismu alladhi lam yusbak bi'amilin lafdhiyin. Mubtada adalah isim yang tidak didahului dengan amil lafdhi. Ya, amil lafdhi itu seperti apa? Seperti kana, seperti inna, itu disebut dengan amil lafdhi. Kenapa? Kenapa disebut amil? Karena dia menyebabkan isim atau fi'il setelahnya menjadi berubah hukum i'rabnya.
maka disebut dengan amil, pelaku. Amil itu artinya fa'il. Nah, pelaku apa? Pelaku perubahan. Ya, amil. Pelaku yang merubah hukum i'rab dari asalnya rafa menjadi nasab atau jar. Seperti itu. Wal khabaru huwa alladhi ukhbira bihi 'anil mubtada. Dan khabar adalah yang ukhbira, dikabarkan dengannya tentang mubtada. Ya, atau dalam bahasa yang lebih ringkas, khabar itu adalah yang melengkapi makna mubtada. Ya, yang melengkapi makna mubtada. Fa in kana mu'rabaini fa huwa marfu'an. Jika mubtada dan khabar keduanya mu'rab, maka keduanya marfu'. Nah, maka mengi'rabnya nanti juga harus tahu ya, mubtada'un marfu', pasti marfu', enggak ada mubtada'un mansub, enggak ada. Ya. Mubtada'un marfu', fa'ilun marfu', naibul fa'ili marfu', khabarun marfu', seperti itu. Nahwu al-ilmu nafi'un. Nah, bagaimana mengi'rab al-ilmu? Al-ilmu i'rabnya adalah mubtada'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammah. Nafi'un khabarul mubtada'i, atau kita mengatakan khabarun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammah, hakadha. Wa in kana mabniyaini fa huma fi mahalli raf'in. Jika keduanya mabni maka fi mahalli raf'in. Ya. Contohnya hadza sibawayh. Hadza bagaimana cara mengi'rab mabni? Hadza ismul isyarah mabni ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Sibawayh ismu mabni, ya, ismun mabniyun wa alamatu ismun mabniyun alal kasri fi mahalli raf'in apa? Khabar, fi mahalli raf'in khabar. Baik. Wal mubtada la yakunu illa isman kama sabaq, dan mubtada tidak mungkin kecuali ya tidak apa? Tidak terjadi kecuali dalam bentuk isim. Kama sabaq, sebagaimana sudah terdahulu. Jadi mubtada itu isim, tidak ada mubtada fi'il, mubtada huruf, tidak ada. Mubtada itu pasti isim. Wal khabaru, berbeda dengan khabar. Khabar yakunu isman mufradan. Ya, khabar itu bisa bentuknya isim mufrad. Isim mufrad itu yang bukan jumlah. Nah, contohnya al-qamaru munirun. Ya, bulan itu adalah munir, bercahaya, bersinar. Ya. Maka kalimat munir di sini khabar, ya, dia bisa bentuknya isim mufrad atau atau at-talibani mujtahidani atau at-tullabu mujtahiduna, ya, keduanya adalah khabar, meskipun yang satunya bentuk tunggal, bentuk dua, bentuk jamak, tapi ya khabar bisa bisa berupa isim mufrad. Berikutnya syibhul jumlah. Apa itu syibhul jumlah? Syibhul jumlah itu adalah jar wal majrur atau dharaf. Contohnya al-qamaru fis sama'. Fis sama' ini kan huruf jar. Setelahnya disebut dengan isim majrur. Ya, huruf jar dan setelahnya isim majrur. Nah, fis sama' ini disebut dengan syibhul jumlah. Ya, atau amamal maktabati. Amama itu namanya dharaf. Al-maktabati mudhaf. Ini juga disebut dengan syibhul jumlah. Yang ketiga jumlah, baik jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Contohnya al-qamaru yunirus sama'a wal qamaru nuruhu jamilun. Ya, yunirus sama' jumlah fi'liyah. Nuruhu jamil jumlah ismiyah. Nah, sekarang bagaimana kita mengi'rab contoh-contoh ini? Perhatikan. Sebentar. Baik. Bagaimana mengi'rab kalimat yang pertama tadi, al-qamaru munir. Al-qamaru munirun. Nah, kita katakan al-qamaru, dia isim fi'il. Dia isim. Kalau isim berarti di awal jumlah disebut dengan apa?
mubtada. Mubtada pasti marfu, ya. Wa alamatu raf'ihi apa? Dhammah. Dan kemudian munirun apa? Munir ini yang melengkapi mana mubtada. Kalau al-qamar saja nggak dipahami. Sampai muncul kalimat munir melengkapi maknanya, maka dia disebut dengan khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah. Sekarang untuk contoh sibul jumlah, al-qamaru fis sama. Apa yang Arabnya al-qamar? Sama mubtada, ya. Saya nggak perlu mengulangi seperti yang saya sampaikan tadi. Al-qamar itu Arabnya adalah mubtada marfu'un wa alamat raf'i dhammah. Sekarang permasalahannya pada fis sama. Apa Arabnya fis sama? Fi, kita Arab dulu fi-nya. Fi adalah harfu jarrin mabniyun ala sukuni la mahalla lahu minal i'rabi. Nah, as-sama, apa Arabnya as-sama? Ismun majrurun wa alamatu jarrihi al-kasrah. Selesai? Ya, jawabannya belum. Kenapa? Karena kita harus menunjukkan khobarnya mana. Ya, sama khobarnya. Sibul jumlah, maka kita katakan wasyibhul jumlati fi mahalli raf'in khabar. Seperti ini. Nah, jadi setelah kita menyebutkan qamar sudah. Qamar ini mubtada. Fi sama apa? Fi sama ini adalah khabar. Maka kita nggak bisa mengatakan fi sama khabar, lah. Tapi kita katakan wasyibhul jumlati fi mahalli raf'in khabar. Apa itu syibhul jumlah? Maksudnya adalah fi dan as-sama. Keduanya berada di tempatnya rafa sebagai khabar. Nah, ini ya tambahnya ya, harus diperhatikan. Berikutnya, apa i'rabnya dari kalimat al-qamaru yuniru sama? Al-qamaru yuniru sama. Maka kita katakan al-qamaru apa? Mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Anara yuniru. Ini adalah apa? Naam. Dia adalah al-fi'lu al-mudhari'u marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah. As-sama atau as-sama'u. Qamar yuniru menerangi langit. Langit ini sebagai maf'ul bihi atau sebagai fa'il? Ya. Langit di sini sebagai maf'ulun bihi, ya. Bukan pelakunya sama di sini, tapi sama di sini sebagai objeknya atau maf'ul bihi-nya. Maka pertanyaannya terus mana fa'ilnya? Berarti fa'ilnya nggak terlihat. Bagaimana i'rabnya fa'il yang nggak terlihat? Maka i'rabnya adalah wal fa'ilu dhamirun mustatirun taqdiruhu apa? Na'am, taqdiruhu huwa. Terus as-sama, tinggal kita lengkapi apa sama? Maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah. Selesai? Belum. Khabarnya mana? Kan kita sudah membahas tadi, qamar ini adalah mubtada. Yuniru sama ini khabar. Berarti bagaimana menyebutkan khabar dalam i'rab? Kita katakan wal jumlah apa namanya ini? Diawal dengan fi'il jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah fi mahalli raf'in khabar. Begini i'rabnya, wal jumlah fi'liyah fi mahalli raf'in khabar.
Sekarang kita masuk pada i'rab untuk yang jumlah ismiyah. Wal qamaru nuruhu jamilun. Al qamaru nuruhu jamil. Bagaimana i'rabnya? Di sini ada qamar, al qamar ini adalah mubtada. Nuruhu jamil ini jumlah ismiyah lagi. Jadi ada jumlah ismiyah di dalam jumlah ismiyah. Seperti ini ya. Nah, nah. Al-qamaru nuruhu jamil. Al-qamar mubtada. Nuruhu jamil ini jumlah ismiyah juga. Ya, jumlah ismiyah. Maka bagaimana i'rabnya seperti ini? Nah, kita i'rab dulu qamar. Al-qamar i'rabnya sama. Perbedaannya adalah kita sebut mubtadaun awal. Karena nanti ada mubtada yang kedua, yaitu apa? Pada jumlah ismiyah yang kedua. Nah, terus yang kedua nuruhu. Nuruhu i'rabnya mubtada apa? Mubtada sanin. Mubtada yang kedua. Marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Sebenarnya ini masih ada kelanjutannya ya untuk mengi'rab haknya. Jadi cara i'rab seperti ini. Kita tambahkan ya, wa huwa mudhafun. Kenapa saya katakan wa huwa mudhafun? Karena di sini ada dua. Kan dulu kita pernah belajar ya tentang mudhaf ya, sepintas. Yaitu contohnya adalah kitabun dan huwa. Bagaimana menyambungnya menjadi kitabu. Kitab disebut dengan mudhaf dan huwa disebut dengan mudhafun ilaihi. Contoh lain, kitabun dan ana menjadi apa? Kitabi. Ya, kitabun sebagai mudhaf dan ya-nya dhamir itu sebagai mudhafun ilaihi. Nah, kita katakan nuruhu. Nuruhu itu asalnya apa? Nuruhu asalnya adalah nur dan huwa. Nur dan huwa menjadi nuruhu. Nah, maka nurnya saja itu adalah mudhaf. Haknya bagaimana i'rabnya? Wal ha'u ya nur. Hu-nya ini maksudnya. Wal ha'u adalah dhamirun muttasilun. Dhamirnya bersambung kan? Dhamirun muttasilun mabniyun ala dhammi. Mabni ala dhammi fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Inilah cara mengi'rab mudhaf ilaih. Berikutnya jamilun. Apa i'rabnya jamilun? Jamilun khabarun sanin. Ya, khabar yang kedua. Khabar yang pertama mana? Sebentar. Ini khabar yang kedua dulu. Karena mubtada'nya yang kedua, ini mubtada' kedua, ini khabar kedua. Ini mubtada' pertama, ini khabar pertama. Ya. Jadi jamilun khabar sanin. Terus apa? Mabni marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Berikutnya adalah khabar yang pertama. Nah, bentuknya jumlah ismiyah, maka kita katakan wal jumlah al ismiyatu fi mahalli raf'in khabar sanin. Khabar awwal. Inilah i'rab dari khabar. Ya, i'rab dari khabar. Maka mubtada itu bentuknya hanya mubtada itu hanya isim saja. Jadi mubtada pasti isim. Mubtada itu pasti isim marfu, itu mubtada. Isim marfu yang berada di awal jumlah. Kalau khabar dia bisa berupa isim dhahir. Ya, isim mufrad. Ya, dia bisa berupa jumlah, dia bisa berupa syibhul jumlah dan seterusnya. Ya.
sekarang untuk tugasnya silahkan dikerjakan. A'rif, ya silakan i'rab untuk kalimat berikut. A'rif yang pertama, Muhammad fil fasli. Kemudian al-kitabu alal kursi. Kemudian at-talibu yaqra'ul kitab. Yang keempat, Khalidun kitabuhu jadidun. Yang terakhir, ana talib. Tab 5 pertanyaan ini tentang apa? Jumlah ismiyah, khususnya tentang mubtada, khobar, silahkan dikerjakan. Insyaallah di pertemuan ke-12 kita akan membahas tentang nawasikhul ibtida atau bentuk yang kedua dari jumlah ismiyah, yaitu nawasikh. Hadza wallahu taala alam bisawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.